Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran matematika. Yang pertama ada teori Piaget. Teori Piaget ini mengemukakan bahwa pembelajaran matematika tidak hanya bisa diajarkan dengan secara teori saja, tapi juga dengan praktek atau kegiatan-kegiatannya. Contoh dari penerapan teori Piaget ini misalnya kita dengan menggunakan media kelereng. Kita susun kelereng secara garis lurus, searah garis lurus. Kemudian kita hitung kelereng tersebut. Kita juga gunakan wadah untuk memindahkan kelereng. Apabila jumlah kelereng yang kita pindahkan sama, itu artinya teori Piaget ini benar, yaitu jumlah kelereng tidak tergantung dengan susunannya. Teori Van Heel. Jadi teori ini ada 5 tahap. Yang pertama tahap pengenalan. Jadi siswa diberikan gambar bangun segitiga dan siswa belum menyadari sifat dan ciri-cirinya. Yang kedua ada tahap analisis. Tahap analisis di mana siswa sudah mengetahui sifat-sifat dari bangun tersebut, ciri-ciri dari bangun tersebut. Kemudian ada tahap pengurutan. Tahap pengurutan ini siswa sudah mampu mengurutkan cara-cara sifat-sifat dari bangun tersebut. Teori Vygotsky. Contoh penerapan teori ini, apabila ada anak yang menjawab soal salah, sebaiknya guru menuntun anak tersebut sehingga menemukan solusi dari masalah tersebut. Misalnya anak diberikan perkalian dan pembagian operasi bilangan. Misalnya 10 kali 2 bagi 2. Nah, ketika anak menjawab soal tersebut salah, kita mengajarinya atau mendampinginya. Jadi kita terapkan misalnya 10 dikali 2 dulu, kemudian baru dibagi 2. Sehingga kita tahu jawabannya. 10 kali 2, 20 dibagi 2, 10. Jadi jawabannya 10. Anak-anak harus didampingi untuk memecahkan masalah. Kemudian teori Dienis. Teori ini mengemukakan bahwa pengajaran matematika harus dengan konkret sehingga mudah dipahami. Contoh dari penerapan teori Dienis ini yaitu dengan cara permainan block magic. Anak-anak diberi pengetahuan tentang mengelompokkan benda-benda, misalnya benda yang berbentuk kubus ataupun juga benda yang berwarna hijau, sehingga anak mempunyai pengalaman tentang konsep kubus dan hijau tadi. Teori Brunel. Pengajaran matematika pada anak lebih menantangkan pada kegiatannya, kegiatan berpikirnya daripada mengingatnya. Contoh dari penerapan teori Brunel ini adalah guru memberikan soal, siswa disuruh membuat kelompok, sehingga dalam kelompok tersebut siswa dapat saling berdiskusi satu sama lain dan memecahkan suatu masalah. Teori Kemp. Teori ini mempunyai 2 tahap. Tahap pertama, memanipulasi benda-benda akan memberikan siswa mempelajari konsep. Tahap kedua yaitu mengenalkan sifat-sifat perkalian. Misalnya 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5. Teori Ausubel. Teori Ausubel, contoh penerapannya yaitu siswa mampu mengenal tentang teori Pythagoras segitiga. Jadi mampu memahami teori Pythagoras ini dan langkah-langkah yang digunakan dalam penyelesaian Pythagoras segitiga atau rumus-rumus. Teori Trondijk. Teori Trondijk. Contoh penerapan dari teori Trondijk yaitu siswa belum mengetahui konsep bilangan prima. Kemudian guru memberikan
soal-soal mengenai bilangan prima dan siswa diharapkan mampu memecahkan masalah tersebut. Ya, teori Gagne. Teori Gagne. Contoh penerapan dari teori Gagne yaitu memberikan bahasa isyarat atau memberikan stimulus respon. Misalnya, guru memberikan soal lisan, kemudian siswa menjawabnya, atau guru membentuk rangkaian persegi, garis. Teori Skinner. Contoh dari penerapan teori ini, apabila siswa mampu menjawab soal yang diberikan oleh guru memberikan pujian atau hadiah, misalnya dengan mengacungkan jari, jempol, kemudian memberikan nilai A dan bertepuk tangan. Ya, intinya memotivasi anak tersebut yang sudah mampu menjawab soal.